أدفيت على الحسن العبقى فالورد تدور. الله wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku, dimanapun kalian semua berada, semoga hari ini selalu sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini cuma ingin curhat, bercerita tentang pengalaman saya sebelum dan sesudah saya berada di sini. Saya di sini bertugas sebagai penjaga masjid, bersih-bersih masjid, azan 5 waktu, dan kalau toh tidak ada yang mengimami masjid, maka saya garda terdepan yang selalu membadali beliau-beliau. Sebelum saya masuk di sini, dulunya saya adalah alumni pesantren dari Jawa Tengah, atau tepatnya di Demak. Awal mula saya belajar ilmu agama, saya tidak pernah sedikit pun berpikir untuk berada di masjid, atau dikatakan sebagai marbot masjid. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala, rahasia Tuhan kepada kita semua. Kita itu tidak dapat menyangka, bahkan sesuatu yang sudah kita planning jauh-jauh hari, kadang Tuhan memberikan jalan yang berbeda. Mungkin di hati kecil kita berontak, menolak, tapi sebenarnya itulah jalan yang lebih baik dibandingkan planning kita sebelumnya. Contoh saja, ketika kita mau bepergian di suatu tempat, tapi di tengah perjalanan ban motor yang kita kendarai itu bocor, dan bisa tidak bisa pasti kita berhenti dan mengurungkan bepergian itu untuk menambal ban kita yang telah bocor, dan kita menghabiskan waktu untuk menunggu ban kita bocor. Di dalam hati kita pasti kita kecewa karena ban kita bocor dan kita tidak bisa sampai kepada tujuan kita dengan apa yang kita planning. Tapi teman-teman, kita harus ingat bahwasanya ban bocor itu kita ambil hikmahnya saja. Pasti di balik sesuatu yang kita alami, Allah sudah memberikan hikmah yang akan terjadi. Jikalau andai kata takdir kita itu di tengah perjalanan nanti, kalau kita tidak bocor bannya, maka kita itu akan mendapat musibah. Kita kecelakaan, kita tertabrak motor, kita terlindes kereta api, dan kita meninggal dunia. Cobalah kita berpikir yang lebih positif, optimis dengan apa yang kita raih pada hari ini. Kita selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia cuma bisa berusaha, memplanning, bercita-cita, tapi semuanya adalah hasil itu semuanya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dulunya saya itu hanya ingin bercerita waktu ke pesantren dulu. Saya dulunya itu pergi ke pesantren itu karena apa? Karena
menghindari pekerjaan-pekerjaan rumah atau membantu orang tua, layaknya berkebun, layaknya bersih-bersih rumah, layaknya petani, seperti itu. Saya ingin lari dari kenyataan soal membantu orang tua, tapi dengan niat saya yang awalnya itu kurang baik, tapi lama-kelamaan setelah di pesantren, lama-kelamaan niat tersebut berubah menjadi niat yang lebih baik lagi, yaitu niat ingin bisa. Karena apa? Karena saya di pesantren itu, saya itu besar, saya sudah masuk SMA, dan teman-teman saya yang satu kelas dalam belajar di pondok itu adalah MTS, pokoknya itu di bawah saya. Saya malu. Nah, saya malu kalau saya tidak bisa, kalau saya bodoh, lebih bodoh daripada anak-anak di bawah umur saya. Nah, walaupun niat saya itu sedikit jelek, tapi saya tekuni, dan akhirnya sedikit demi sedikit saya bisa dan sedikit menguasai pelajaran yang ada di pesantren, entah itu dalam segi nahwu, entah itu dalam segi sorok, entah itu dalam segi hafalan. Nah, di situ saya tidak mau, pokoknya tidak mau disaingi oleh anak-anak yang satu kelas sama saya. Ya, sebenarnya itu kurang baik, memang niat seperti itu, tapi saya jalani lama-kelamaan niat tersebut berubah lagi. Dengan niat yang seperti tadi, ingin saingan, tidak mau kelihatan bodoh dengan anak di bawah umurnya. Tapi sekarang melanjutkan lagi, berbulan-bulan niat saya berubah lagi. Saya ingin yaitu menghilangkan kebodohan dalam diri saya. Maka dari itu saya selalu mengkaji apa yang diajarkan oleh ustadz-ustadz, apa yang diajarkan oleh Bapak Yai. Maka lama-kelamaan niat saya berubah lagi menjadi ridho Allah. Jadi begini, kalau segala hal yang kita lakukan itu karena sesuatu di dunia, maka ketika kita mendapatkan itu dan berhasil, maka kepuasan diri kita ya begitu-begitu saja. Dan ketika sudah berhasil, ya begitu-begitu saja. Tapi berbeda lagi kalau kita, niat kita, semua segala hal yang kita lakukan itu karena mencari ridhonya Allah. Pasti dalam segala hal. Contohnya, kita mau makan tapi ingin mencari ridho Allah. Lah, kalau kita mencari ridho Allah, maka apapun yang kita makan, kita akan mensyukuri. Apapun yang kita lihat, kita akan senang. Dan itu berlaku selamanya. Kalau kita itu melakukan segala sesuatu dengan mencari ridho Allah. Nah, di situ tingkat kepuasannya ketika kita melakukan sesuatu karena duniawi itu akan sementara. Walaupun kita puas, tapi hanya sementara. Tapi kalau kita melakukan sesuatu itu karena atas mencari ridhonya Allah, maka kepuasan kita akan layaknya selama-lamanya. Di situ. Ya, mungkin ini dulu. Bukan lagi di waktu yang lain. Saya akan menceritakan bagaimana pekerjaan seorang marbot, bagaimana cara bersih-bersihnya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana sisi negatifnya,
bagaimana sisi positifnya, bagaimana hikmahnya menjadi seorang marbot atau menjadi petugas merawat rumah Allah, yaitu masjid. Dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau menyakiti hati saudara sekalian, dari lubuk hati saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.